Oke, ini adalah konten yang udah lama banget pengen gue buat, cuman belum kesampaian-kesampaian dari tahun-tahun kemarin ya kan, dan sekarang baru kesampaian. Yang lagi lu lihat ini adalah sebuah Itel S23 Plus. Jadi si Itel Kintil, maksud gue Itel S23 Plus yang satu ini gue yakin lu semua udah tahu lah, ini handphone ganteng, tampan, dan rupawan. Jadi buat lu yang budget ngepres pas-pasan tapi pengen ngerasa HP mewah, jawabannya si Itel S23 Plus ini. Kalau dari tampilan belakang polosan, desainnya lumayan elegan dan ada looks like a boba-bobanya yang gede banget. Kalau dipegang tanpa case ya ini nyaman dan berasa HP yang ya masih bisa dibilang elegan lah saat ini. Nah, dengan desain seperti ini, of course banyak orang yang meminang-minang dan memikirkan untuk beli sebuah handphone Itel S23 Plus ini. Dan betul aja, ketika gue pegang handphone ini nyaman sekali untuk dipakai daily use ya, dalam keadaan yang ringan-ringan aja kayak scrolling tipis-tipis, lihat bokep, maksud gue lihat gunung-gunung kembar di TikTok gitu yang montok-montok joget-joget nggak jelas gitu, ya lebih murah daripada harga cabe ya kan. Dan kebetulan gue pakai HP ini selama beberapa hari dan enak pol, layarnya enak banget. Tapi kalau lu lihat handphone dengan layar edge gini tuh, lu bisa lihat tuh cembung parah ya kan. Kita tuh pasti ke flashback, ke remind ya akan sebuah produk flagship yang sekarang menjadi mantan flagship dari Samsung. Ya apalagi kalau bukan Samsung Galaxy Note 8. Jadi tahun-tahun kemarin tuh gue sempat ada kepikiran pengen nyoba nge-comparein si Itel S23 Plus ini dengan Samsung Galaxy Note 8 yang which is itu adalah Samsung Note layar edge mantan flagship parah, dan di-compare dengan si Itel S23 Plus pada saat itu. Pada saat handphone ini rilis, harganya itu di 2 juta something ya kan. Dan sekarang kondisi secondnya lu udah bisa beli di harga under 2 juta, di 1 jutaan. Oke, sekarang kontennya kita bakal bahas to the topic aja. Jadi ini yang gue pegang dua-duanya nih sama-sama layar edge. Anjay, ini layar-layar sangar semua nih. Sama-sama AMOLED, sama-sama edge cembung-cembung gitu boy. Lu bisa lihat tuh. Kalau dari sini lu nggak tahu kan mana yang Samsung, mana yang Itel ya. Ya sebagian orang yang nggak pernah pakai kedua handphone ini agak bingung. Cuman buat lu yang udah pakai salah satu, lu tau lah tadi ketika gue pegang mana yang Itel, mana yang Samsung Note 8. Yang Samsung Note 8 sebelah kanan ya yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy Note 8 yang which is literally fine parah. Ini adalah mantan flagship tersangarnya Samsung. Ya handphone ini sampai saat ini gue jadiin HP keempat gue ya. Ini banyak gue taruh, mostly kebanyakan gue taruh di rumah ya. Kadang buat HP-HP connect gue sama keluarga dan lain-lain. Gue pakai Samsung Galaxy Note 8. Kenapa? Karena ini handphone kalau dipakai daily, kerja berat gitu, udah kurang worth to buy, udah kurang parah ya. Lu bisa beli handphone yang lebih baru di harga yang sama ya, dengan merek-merek lain misalnya dari Poco ya, performanya lebih jos gitu. Tapi handphone ini nyaman aja gitu dipakai. Makanya gue jadiin HP ke sekian-sekian. Nah, sekarang kalau kita ngomongin si Itel S23 Plus ini, sama-sama layar edge, kira-kira mana sih yang lebih worth it? Karena harganya sama boy, harganya mirip-mirip gitu. Jadi mana yang paling value-nya dapat lah ketika lu pengen beli. Sebenarnya gue nggak bisa ngasih gambaran yang akurat 100% ya, karena balik lagi sesuai kebutuhan kalian. Tapi menurut gue ya, dengan budget hampir 2 juta itu too much bagi sebagian orang untuk dijadiin HP kedua yang ecek-ecek. Nah makanya lu perlu dengerin video ini. Nggak semua orang beli HP kedua itu sanggup di hampir 2 juta. Maybe bagi sebagian orang beli HP kedua ya udahlah yang ratusan ribu, yang penting under 1 juta, yang penting buat konektivitas ya kan. Nah, handphone ini kalau budget di hampir 2 juta alias 1 jutaan gede ya, bagi sebagian orang pasti kadang cenderung lebih sering dipakai handphonenya. Kalau kita ngomongin soal desain, menurut gua di budget antar 2 juta, keduanya nggak ada yang malu-maluin ya, nggak ada yang malu-maluin, sama-sama elegan. Nah, si Itel ini yang gue suka adalah dia bobanya itu dari jauh tuh kelihatan elegan ya, dari jauh. Meskipun gue nggak terlalu suka desain boba gitu, bosan ya, lebih ke bosan aja, ini personal ya. Nah sedangkan Samsung Galaxy Note 8 ini lebih elegan menurut gue. Kalau ditanya mana yang lebih elegan, ya si Samsung. Nah ngomongin soal kamera, karena gue lagi nyinggung perboba-bobaan, Itel S23 Plus itu lu dikasih kamera boba, cuma kamera 2 ya. Yang satu lagi yang lingkar-lingkar itu buat flash. Nah untuk spek kameranya lu bisa pause sendiri videonya, tapi intinya ada embel-embel 50 megapiksel di S23. Tapi in real life kenyataan ya, gue udah ngetes ya, ini buat
hasil jepretan ya, hasil perekaman video ya, bagusan Samsung Galaxy Note 8. Kenapa? Sensornya gede banget boy. Ini kalau dibongkar, kamera dari Samsung Galaxy Note 8 ini gede banget sensornya. Jadi buat hasil foto malam, video malam, meskipun gak ada mode malam ya naik mode ya, hasil dari perekaman maupun jepret-jepret ya, itu jos parah di Samsung Galaxy Note 8. Sedangkan Itel S213 ini ya bisa nyaingin, tapi hanya mode fotonya aja. Jadi kalau lo buat jepret-jepret, iya si Itel S213 ini bisa nyaingin mantan flagship dari Samsung Galaxy Note 8, tapi sebatas hanya buat jepret-jepret. Ketika lo switch buat rekam video, gue lebih prefer ke Samsung Galaxy Note 8. Oke, itu hanya sedikit berbacot-bacotan ya buat nambah-nambah bumbu-bumbu di video ini. Sekarang kita bahas fokus ya ke layarnya. Sama-sama layar Edge, lo lebih suka layar mana bang? Jujur kalau gue bisa tarik balik ya di tahun 2022 mungkin atau 2023 deh. Mungkin gue lebih suka si Samsung Galaxy Note 8. Tapi di tahun 2025 ini hardcore boy, ya kan. Lu buat scrolling online shop aja tuh udah berat gitu. Jujur kalau ditanya ini karena ada sudut perspektif untuk pemakaian daily, gue tidak terlalu cenderung memilih Samsung Galaxy Note 8, oke? Jadi kalau lu nanya buat HP daily, gue lebih cenderung pilih Itel S23 Plus ya. Itu pertama ya, harus digarisbawahi dengan backup dari pemakaian yang enak gitu. Tapi kalau ngomongin soal display tok ya, kenyamanan layar tok gitu tanpa mikirin performa dan lain-lain, gue lebih milih Samsung Galaxy Note 8. Cuman kita beli HP, kita nggak hanya butuh fungsi dari displaynya, tapi melainkan dari performa HP-nya juga ya kan. Jadi di sini gue bisa bilang ini balik lagi sesuai kebutuhan lo. Kalau lo emang buat HP kedua kayak gue ya kan, ini Samsung Note 8 ini gue jadiin HP keempat, lebih sering gue tinggal, fine aja, sokin, wah ya kan. Dan untuk buat nonton video lebih enak mana layarnya, jujur ya sudut pandangnya antara kedua handphone ini sama-sama enak ya, sama-sama nampol gitu. Cuman karena si Samsung Galaxy Note 8 ini mantan flagship, jadi layar Edge-nya bagusan mana nih antara kedua? Gue bisa bilang bagusan Samsung Galaxy Note 8. Nanti gue kasih bukti speknya dah. Tapi kalau buat ngomongin soal elegan-eleganan, ini udah sama menurut gue. Kenapa? Meskipun speknya di bawah Samsung Galaxy Note 8, si Itel S23 Plus ini screen to body ratio-nya lebih gacor. Jadi bezelnya tuh lebih tipis. Si Note 8 ini dia masih agak tebal-tebal gitu cuy. Jadi bawahnya, dagunya, atasnya tuh ya, jidatnya itu masih agak tebal-tebal di Samsung Galaxy Note 8. Untuk spek layarnya lo bisa lihat sendiri, Itel 1080x2400, sedangkan Samsung Galaxy Note 8 1440x2960. Jadi beda jauh sekali. Memang kalau gue nonton video di Itel S23 Plus ini udah tajam, cuman ketika gue switch ke Samsung Galaxy Note 8 itu lebih sharp, lebih enak gitu. Tapi ada minusnya ya. Layar Samsung Galaxy Note 8 yang masih Orient itu udah pasti of course literally fine parah shadow. Nah, sedangkan si Itel S23 Plus ini bisa nyaingin brightness itu nampol. Jadi brightness itu terang banget. Jadi menurut gue ya, dengan kelebihan-kelebihan yang ada di Note 8 ya, tapi shadownya itu mengganggu buat gue bakal lebih nyaranin kalian ambil aja Itel S23 Plus. HP baru, bisa dipakai daily, layar bening juga ya, meskipun satu grade agak-agak di bawah grade si Note 8, tapi ya wajar lah, Note 8 kan mantan flagship. Tapi selebihnya handphone ini jauh lebih enak dibandingkan Note 8 ini menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana?